Shalom. Masih bisa mendengar firman Tuhan? Masih haus dan lapar? Boleh beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Lebih lagi, kan sudah latihan di rumah kata Parolis. Saudara, saya mau ajak kita buka sama-sama di Ulangan 8 ayat 17. Saudara, saya mau share sedikit yang berbeda, tetapi saya berdoa ini bisa melengkapi apa yang sudah Sersugi sharing. Saya minta maaf kalau ada orangnya juga di tempat ini, tetapi saya juga belajar tentang satu hal selama satu minggu kemarin, saudara. Singkat cerita seperti ini, ada satu orang memberikan rumahnya secara gratis untuk dipakai oleh anak-anak rock lah, singkat cerita. Beberapa mereka memang tidak punya orang tua, beberapa mereka memang orang tuanya jauh, dan singkat cerita mereka butuh rumah. Dan kami berdoa untuk rumah, dan Tuhan memberikan rumah, singkat cerita. Dan kami dapat rumah, saudara, di Kemang Pratama, gratis. Saudara tidak usah membayar apapun. Saudara hanya perlu membayar listrik, air, kalau mau ada wifi ya saudara bayar wifi. Jadi tidak banyak yang harus dibayar. Sudah berjalan sekian bulan dan saya di chat. Kok kayaknya kita mau balikin rumahnya. Lah saya kaget, saudara, kenapa? Ini kan gratis, kamu gak usah bayar apa-apa, kamu gak rugi apa-apa juga. Dan kamu biasanya ngekos, dan sekarang kamu punya rumah. Dan rumahnya besar, saudara, jadi satu orang dapat satu kamar. Dan lumayan banget lah rumahnya. Singkat cerita mereka sharing, mereka cerita, ternyata mereka tidak bisa bayar uang airnya, saudara. Karena uang air di Kemang ada standarnya yang saya juga baru tahu, minimal 450.000 ternyata. Jadi mau dipakai seberapa, saudara bayar 450, belum tambah listrik sekian ratus ribu, sudah dibagi sekian orang yang tinggal di rumah, tetap terlalu mahal. Dan singkat cerita mereka hampir keluar dari rumah. Singkat cerita dibantuin lah. Satu lagi saudara, buat saya ini lebih menyedihkan lagi. Ada satu orang, dia chat saya lagi dan dia berkata, kok saya mau nabur kasur buat staff yang belum punya kasur. Saya berdoa dan saya hubungin satu orang. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada orangnya, tapi sungguh buat ini menjadi pelajaran. Dan saya tanya, kamu gimana, udah punya kasur belum? Dan orang ini berkata, sejak banjir saya tidur, kasur saya hancur. Puji Tuhan ada kasur lawatan. Jadi kasur lawatan kita ini memang menolong sangat banyak orang. Jadi selama ini sekian tahun saya tidur di kasur lawatan. Oke, puji Tuhan, ini ada orang mau nabur kasur single. Kan kamu masih single juga. Wah, puji Tuhan banget kok. Haleluya lah, haleluya seperti kebanyakan kita ya. Haleluya. Dan saya bilang gini, oke, kamu tinggal ambil di sini. Dan saya memang belum aturin, saya baru ngomong seperti itu dan dia bilang gini, oh sorry kok, aku gak bisa karena aku gak punya kendaraan. Oke, gampang, kamu pinjam aja pick up. Christian tuh punya pick up, saya bilang, kamu hubungin Christian aja, tahu kan nomornya, nanti sama Christian diaturin. 5 menit kemudian, hehehe, gak usah deh kok, aku kayak gak bisa kok ngurusnya. Oke, saya urusin, saya chat Christian, Chris ini mau ada ini, sopirnya tolong diaturin ya Chris, bla bla bla. Singkat cerita udah dapat saudara. Dan mau berangkat, saya ini bukannya belum, tapi memang saya masih kebaktian dan saya belum ngasih uang bensin. Dan singkat cerita yang nyetirin nanya, aku butuh uang bensin 100.000, 150.000. Orang ini chat lagi, kok aku gak jadi ambil deh, aku gak punya uang buat bayar bensin. Saya tuh cuma mikir gini ya, itu yang seringkali Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan berkat, Tuhan sudah memberikan janji, tapi memang kita ini sangat tidak punya kekuatan. Saudara, bukan masalahnya saya harus dia bayar buat ngambil kasur, enggak loh. Saya cuma perlu dia ngatur. Untuk bayar bensin saya itu sudah mau bayarin. Hanya ya kamu tunggu sebentar lah. Atau minimal kamu chat lah, hubungin saya, nanya, minta Tuhan berkat tambahan lah gitu ya. Saya pasti bayarin, gak mungkin dong saya suruh dia ngambil sendiri digotong gitu kan. Gak mungkin. Saya memang udah planning dan saya memang udah aturin. Cuman ya kamu chat sendirilah ke Roh Kudus gitu ya. Kamu tanya sendirilah ke Christian. Cuman ngatur pick up kok. 100.000 gitu. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18.
Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan apa? Perjanjian. Kita ini udah terima perjanjian. Bilang ke kiri kanannya, saya sudah terima perjanjian. Tapi masalahnya apakah saudara sudah memperoleh kekuatan untuk ngambilnya ini loh. Jadi hari ini saya akan sedikit pelan-pelan sharingnya dan saya berdoa. Saudara ini gini ya, banyak orang tuh yang anti dengan sekuler. Saudara, sekuler dengan rohani itu gak bisa dipisah, apalagi ilahi. Itu semua jadi satu. Saudara, gak pernah di Alkitab ditulis gini, sebab kalau engkau memperoleh kekayaan, engkau harus ingat kepada Tuhan, tadi ayatnya. Sebab bukan kamu yang punya kekuatan dan kekuasaan, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan. Orang dunia punya kekuatan untuk memperoleh kekayaan, tetapi mereka gak punya perjanjian. Kebanyakan kita punya perjanjian, tetapi tidak punya kekuatannya. Nah, saya berdoa setiap kita ini punya dua-duanya, amin. Nah yang keren ini gini, kata kekuatan untuk memperoleh kekayaan, kekuatan itu artinya power, bahkan mengambil dengan violence, mengambil dengan kekerasan, itu power. Itu artinya juga menaklukkan binatang. Jadi kalau saudara berkata menjadi kaya itu setan, salah. Tapi mengalahkan dan punya kekuatan untuk memperoleh kekayaan, saudara sedang mengalahkan binatang. Seperti di Alkitab ditulis, Mamon itu harus tunduk dan Mamon harus bekerja buat setiap kita. Nah yang ajaib adalah kata kekayaan, itu artinya adalah wealth dan bukan rich. Dalam bahasa Indonesia gak terlalu jelas, kaya dan kekayaan. Saya mau tanya apakah bedanya kaya dengan kekayaan atau wealth dengan rich? Apa bedanya kaya dengan kekayaan? Ada yang mau jawab? Saya kasih Saya kasih pelukan hangat, saudara. Saudara, namanya kaya, siapa yang di sini kaya raya? Saya, kita semua kaya raya. Kaya raya itu tergantung seberapa banyak uang yang saudara punya sekarang. Ya tergantung lah, menurut saudara 2 juta itu saudara kaya, ya kaya gitu. Tergantung seberapa uang yang saudara punya. Hari ini Pak Mei, papahnya Abi ada di pedalaman. Saya bilang, Pak, di situ mah nggak usah bawa uang, Pak. Di sana mah semua makan juga dari daun gitu ya. Saudara bawa 2 juta, 10 juta juga nggak akan berarti banyak gitu di sana. Karena mereka itu saudara kasih makan isoman sayur, itu ditolak. Kenapa? Semua mereka, daun aja mereka jadiin sayur. Pakis, apalah itu semua sayur. Jadi kalau saudara ngasih makan isoman terus daging. Nah jadi kalau saudara nganggap 2 juta itu kaya ya benar. Tapi kalau menurut saudara 1 miliar belum kaya ya bisa juga. Tetapi apa itu kekayaan? Kekayaan adalah seberapa lama uangmu dapat bertahan. Saya ulang ya. Kaya adalah uangmu ada berapa. Jadi saudara 2 juta itu kaya. Kalau saudara ada di pedalaman ya 2 juta itu saudara kaya raya. Tetapi kekayaan adalah seberapa lama uangmu dapat bertahan. Contoh gini. Saudara ini punya gaji 10 juta. Oh enggak lah. Saudara punya tabungan 100 juta. Anggaplah warisan 100 juta rupiah. Saudara nggak mau kerja. Saudara mau main. Saudara mau foya-foya. Saudara nyicil rumah, nyicil mobil. Sebulan saudara pengeluaran 20 juta. Jadi kekayaanmu hanya akan 5 bulan. Nangkep ya? Jadi saudara ini kekayaanmu sangat minim. Kenapa? Dalam 5 bulan kekayaanmu akan habis. Dan saudara akan melarat. Kira-kira seperti itu. Tetapi yang disebut kekayaan, saudara bisa cuma punya uang 10 juta. Tetapi saudara punya penghasilan tambahan, saudara punya tabungan, pengeluaran saudara gak terlalu banyak. Maka saudara bisa lebih kaya, memiliki kekayaan, saudara bisa lebih wealthy daripada orang yang punya 100 juta. Oke, mari kita buka di Alkitab sama-sama. 1 Raja-Raja 12 ayat 16. Ini yang kita sebut dengan tidak punya kekuatan untuk menerima kekayaan. Sekali lagi perjanjian sudah kita terima semuanya ya. 1 Raja-Raja 12 ayat 16. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah yang kita dapat daripada Daud?
kita tidak memperoleh warisan dari anak Isa itu. Kekemahlah ya orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Saudara, kekayaan dari Salomo itu 2 triliun dolar. Dan Salomo itu memiliki 25 ton emas setiap tahun. 25 ton itu kemarin saya hitung 25 ton itu berarti 25 banyak saudara ya. Kilo, 1000 kilo, 1.000.000 gram. Berarti dia ini punya 25.000 miliar. Ya, 25 triliun setiap tahun. Ini passive income, asik. Jadi Salomo nggak ngapa-ngapain, 25 triliun setiap tahun. Centring masuk. Dan kekayaannya Salomo sendiri itu 2 triliun dolar. Itu kira-kira 40.000 triliun rupiah, saudara. Nggak tahu jumlahnya berapa ya, saudara hitung sendiri. Nah itu banyak, saudara. Tetapi kalau saudara baca di Alkitab, anaknya ini nggak punya kekuatan. Bahkan kalau saudara baca di 1 Raja-Raja 14 ayat 25. Tetapi tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak dan semua hartanya dirampas. Jadi kekayaannya hanya bertahan berapa? 5 tahun. Itu dengan kekayaan 20 berapa tadi? 20.000 triliun. Wah, pokoknya banyak lah saudara ya. Kekayaannya cuma bertahan 5 tahun. Semua passive income yang dia terima 25 ton emas setiap tahun selama 39 tahun zaman bapaknya habis dalam waktu 5 tahun. Yang salah siapa? Saya mau tanya, siapa yang salah? Apakah Tuhan yang salah? Ada yang berani berkata Tuhan yang salah? Apakah Salomo yang salah? Bapaknya sih kurang nimbun uang, kurang banyak. Enggak. Siapa yang salah? Rehabeam. Saudara bisa menimbun, saudara bisa menerima uang seberapapun yang kau bisa terima. Tetapi kalau kau nggak bisa ngelola, habis kok. Seperti di Amsal dikatakan, uang itu punya sayap dan dia akan terbang. Kemana? Ke saya uangnya. Tergantung siapa yang bisa menerima itu. Nah, buat saya tidak kebetulan, tadi pagi Ibu Panglima memerintahkan saya buat berdoa untuk mengambil kekayaan. Karena memang saya mau sharing tentang kekayaan, saudara. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar. Oke? Kejadian 26, kita belajar dengan pelan. Jadi saudara ini ngerti ya, Rehabeam ini punya kekayaan yang bisa kita anggap berlebihan lah. Tetapi bahkan itu gak cukup kok. 5 tahun habis. Itu bagaikan saudara ini punya bejana yang bolong, bocor. Mau diisi apapun, sebanyak apapun, ya pasti habis. Nah itu adalah apa? Itu yang kita sebut dengan kekayaan. Jadi kalau saudara sebut kekayaan itu sekuler, saya ini orang pelayanan, nggak bisa. Ini gabung. Ini gabung. Kejadian 26 ayat yang pertama di Alkitab ditulis gini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Itu bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Dia pergi keluar kota. Lalu Tuhan menampakkan diri serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini, di negeri Gerar sebagai orang asing. Maka Tuhan akan menyertai Ishak dan memberkati Ishak, sebab kepadamu lah akan dan kepada keturunanmu lah akan Tuhan berikan seluruh negeri ini. Dan selanjutnya aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, aku akan membuat keturunanmu menduduki negeri, keturunanmu menjadi bangsa yang besar dan engkau akan mendapat berkat karena Abraham telah mendengarkan firman dan memelihara kewajibannya, yaitu perintah dan ketetapan dan hukum Tuhan. Ini adalah perjanjian. Amin. Jadi Ishak ini pergi cuman modalnya satu, perjanjian, sama seperti kita semua. Kita ini menerima janji, kita ini menerima perjanjian. Saudara terima perjanjian open heaven, ada firman Tuhan, ada rema, ada semua penetapan yang sudah diberikan. Itu janji. Sama. Ishak itu pergi modalnya sama kayak kita.
Tapi Ishak tidak berhenti di situ. Nah, buat pengetahuan saja, hari itu terjadi kelaparan di semua negeri. Dan di situ nggak ada YouTube, nggak ada internet. Saudara nggak tahu apakah tanah Gerar itu sudah terjadi hujan atau enggak. Pokoknya mereka tahu sejauh mata memandang, semua terjadi kekeringan. Kabar yang tersiar adalah semua kekeringan. Jadi untuk dia pergi ke Gerar, ini gambling. Gambling itu apa ya? Terkaan lah, tebak-tebakan. Saudara bisa lebih berkelimpahan, saudara juga bisa mati di jalan. Nanggap? Jadi ini tuh waktu Ishak pergi ke Gerar, saya sempat lihat petanya, meskipun gak terlalu kelihatan jaraknya. Tetapi itu adalah tempat yang cukup jauh. Dan hari itu Ishak gak punya banyak. Dia cuma memegang janji Tuhan, pokoknya kata Tuhan, Tuhan akan memberkati kalau aku pergi ke sana. Itu sebagian modal yang kita punya. Dan tetapi kemudian di Alkitab ditulis di ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ada yang Ishak kerjakan. Dan gak selesai cuma di situ, kalau saudara buka ayat yang ke-16. Ayat yang ke-17, 18, 19, Ishak pergi menggali dari satu sumur kepada sumur yang lain, dari satu sumur kepada sumur yang lain, sampai akhirnya dia ketemu satu sumur, sumur Sheba, dan disitulah Abimelek Raja Filistin mengakui bahwa Ishak adalah seorang yang diberkati Tuhan. Saya ceritakan lagi. Besarnya sumur pada zaman itu nggak kayak sumur kayak kita sekarang. Ada sumur bor, sumurnya cuma kecil, sisanya pompa. Atau sumur mungkin 1 meter. Tidak. Sumurnya itu dalamnya 13 meter, diameternya 4 meter. Jadi itu sumur yang cukup besar saudara. Makanya waktu Yusuf dimasukkan itu kan bayangan kita kayak sumur sekarang, sempit gitu ya. Masuknya cuma 1 gitu, enggak. Ini sumurnya emang sumur besar, 13 meter. 13 meter itu kira-kira 3 lantai, 4 lantai. Dari lantai 4 sampai ke bawah. Besarnya, lebarnya itu diameternya 4 meter. Kenapa orang Filistin menimbun sumur? Sumur Abraham, ada banyak alasannya. Yang pertama adalah mengusir Ishak, mengusir keturunan Abraham. Yang kedua, mereka nggak ngerti cara pakai sumur katanya. Dan yang ketiga, mereka punya mitos kalau sumurnya ditutup, airnya akan menyebar ke seluruh negeri. Karena hari itu terjadi kekeringan. Dan yang keempat, kemungkinan juga sumurnya memang kering. Anggap ya. Jadi orang Filistin ini nggak main-main, kenapa dia nutup sumur? Dia punya reason, dia punya alasan. Alasannya adalah dia mau ngusir. Jadi kalau saudara punya musuh di usahamu, ya Ishak juga punya musuh. Mereka nggak ngerti cara pakai sumur dan mereka punya mitos dan sumurnya kering. Jadi kalau saudara dipercayakan usaha-usaha yang bangkrut, usaha-usaha yang kering, Ishak pun mengalami usaha yang kering, sumur yang kering. Dan kalau saudara baca di Alkitab, kemanapun Ishak menggali, air itu keluar. Dan setiap kali air keluar, bangsa Filistin rebutan sumur itu. Kenapa? Ya kekeringan kok. Kalau saudara tanya kenapa bangsa Filistin gak gali sumur? Ya tadi alasannya. Intinya orang Filistin bodoh. Dan orang dunia butuh kita yang pintar untuk membuka sumur-sumur. Di Alkitab ditulis gini. Ada orang yang mendapat 1 talenta, ada orang yang mendapat 2 talenta, ada orang yang dapat 5 talenta. Talenta yang hari ini saya ingin ceritakan bukan tentang talenta skill, tetapi adalah uang. Sebab di Alkitab juga ditulis Yesus membuat perumpamaan tentang mina. Hari ini apa sih sumur yang Tuhan berikan dalam hidupmu? Hari ini sumur apa yang sudah Tuhan beri dan tidak pernah kau gali dalam hidupmu, saudara? Seberapa banyak saudara di tempat ini saudara mau menikmati kelimpahan? Boleh angkat tangan? Oke ya, ini contoh. Kalau tahun lalu saudara beli saham, tahun lalu, hari ini saudara sudah terima uangmu 100 kali lipat dari tahun lalu. 2 kali lipatnya maksudnya. Kan tahun lalu saham hancur-hancuran. Berapa orang marah, kecewa sama Tuhan, kepahitan. Beberapa orang belanja, puji Tuhan katanya.
Kalau saudara punya uang 10 juta tahun lalu, dan saudara beliin saham aja, ini kita nggak usah ngomong rumah, nggak usah ngomong apa. Saudara beliin saham aja, yang tepat, maka tahun ini saudara punya uang 20 juta. Simpel nggak? Simpel banget. Kalau saudara membeli dalam ketepatan, maka saudara juga punya uang 10 kali lipat dari sekarang mungkin. Kalau beli Bitcoin, hari ini telat, hancur. Kecuali saudara mau beli sekarang, buat tahun depan 2 tahun lagi ya, saya nggak tahu lah. Itu tergantung kekuatan saudara untuk menerima kekayaan. Hari ini berapa gaji yang saudara punya? Saya ngomong terang-terangan nih, berapa PK yang saudara punya? Saya sempat ngobrol sama beberapa orang, saya ini minder saudara. Kenapa? Setiap hari kami ini masak di rumah. Meskipun mbak yang masak, dan kami pernah membandingkan uang belanja saya dan Kesha dengan Miel dengan orang-orang di luar. Dan kami minder saudara, kami ini cuman 50%-nya sampai 20%-nya uang belanja kami. Dan bahkan hari ini mbak saya nggak bisa masak, kami ini catering sama home. Saudara yang alergi sama home, ada kecoaknya lah, makanan yang gak enak. Saya itu catering sama home. Dari kecil, sempat enggak Bu? Oh ya ada Bu Iin. Waktu nikah saya sempat masak. Kami ini catering, kenapa? Karena kami ngitung itu jauh lebih murah dibanding saudara pakai online. Dan saya ngobrol sama beberapa orang, saya minder sekali, kenapa? Mereka setiap hari minimal 2 kali pesan online. Untuk bawa kendaraan beli di tempatnya aja, nggak level lah, nggak seperti saya. Mereka pesan online yang ada biaya ongkos kirimnya anggaplah 10 sampai 20 ribu. Dan buat mereka itu praktis karena waktu adalah uang dan mereka sangat sibuk saudara. Saya pernah membandingkan pengeluaran saya dengan teman saya itu punya penghasilan 80 juta setiap bulan. Itu di kala pandemi. Jadi di kala pandemi dia usahanya rada turun, dia jualan di Facebook. Dan itu 80 juta per bulan. Dan saudara tahu apa perkataan dia? Dia ini sedang melarat hari-hari ini. 80 juta per bulan. Per bulan saudara. Dan kenapa melarat? Pengeluarannya lebih dari 80 juta. Untuk biaya makan seminggu tuh bisa 1 sampai 2 juta seminggu. Cuman makan bukan buat dia loh, untuk kakek dan neneknya. Bukan mertuanya ya, jadi mertuanya punya adik. Cuman 2 kakek nenek, 2 juta setiap minggu. Saudara bisa bayangin gak? Ya jelas lah 80 juta kurang. Belum rumah, belum internet. Jadi semua kakek neneknya tuh dikasih wifi Netflix satu-satu saudara. Buset, saya pikir ya ampun, mama saya aja nggak saya langganin Netflix tuh. Sampai setiap kali Bu ada lagu baru di Spotify. Spotify itu apa ini loh Bu? Kok saya klik lagunya yang lain ya? Oh ya ibu nggak premium Bu. Ibu nggak premium Spotify-nya. Tapi saudara bisa bayangkan, itu sumur yang saudara punya. Setiap kali saudara dapat PK, maka saudara akan pakai buat pengeluaran. Saudara belanja handphone lah, saya juga suka minder ya. Handphonenya itu bagus-bagus semua. Belanja, wah motor baru lah, ini baru lah, mobil baru lah. Yang saya tanya emang kamu pergi kemana sih? Ya nggak ada, cuma rumah Mahanem. Terus ngapain gitu. Tapi mereka punya pengeluaran yang jauh lebih besar. Setiap kali uang masuk, mereka akan bayar cicilan, pajak, beriman. Nah itu salah saudara. Itu saudara punya sumur, tapi saudara nggak pernah saudara gali. Yakub, mari kita buka sama-sama. Kejadian 30 ayat 28. Saya ini terlalu sayang dan terlalu cinta dengan setiap saudara di tempat ini, makanya saya itu percaya setiap saudara harus berubah. Setiap saudara harus belajar soal keuangan. Saya itu nggak pernah berkata saudara itu miskin, enggak. Cukup kok. PK yang saudara punya itu jauh lebih dari cukup. Cukup. Tapi hanya saudara ini harus pintar untuk mengelola. Nah ini keren ya. Maaf BMN saya akan loncat-loncat. Kejadian 30 ayat 28 ini tentang Yakub. Laban bertanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Tapi Yakub berkata gini, engkau sendiri tahu sebagaimana aku bekerja. Yakub pengen ngomong gini, ya kamu nilai sendirilah. Aku ini udah kerja keras. Tapi ayatnya ngomong gini, apakah yang harus kuberikan kepadamu, kata Laban. Laban masih sopan. Kamu tuh butuh gaji berapa sih?
sudah sekian lama kerja, kamu tuh expect apa? Dan Yakub tuh ngomongnya keren. Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku, saya nggak butuh gaji, saya nggak butuh PK. Aku mau menggembalakan kambing domba, asal hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing domba, dan aku akan mengasingkan dari setiap binatang yang berbintik-bintik dan belang-belang. Ini keren. Kemarin kita kelas panggilan raja, kita bikin Zoom buat pelatihan, kira-kira mirip juga seperti ini, tentang menerima berkat. Kita sudah terima janji, sekarang kita belajar buat nerima, jadi kita bikin Zoom. Dan ada salah satu pemimpin, dia memang punya perusahaan keluarga, karyawannya sekian ribu, dan dia bilang seperti ini. Saudara tuh jangan punya mental kuli, segala sesuatu dihitung pakai jam. Hidupmu itu dihitung pakai jam, kalau aku kerja 1 jam, maka aku dapat gaji 1 jam. Aku ngelembur 1 jam, aku akan dapat uang ekstra 1 jam. Semua dihitung per jam. Kalau sudah lewat jamnya, saudara akan minta ngelembur atau saudara nggak mau baca chat. Loh kan saya udah pulang. Misalnya nih, saudara pulang kantor jam 5 sore. Oh iya, saya udah jam 5, Sersugi mau chat, apa mau chat nggak bisa. Ini waktu saya dengan family, saya nggak bisa diganggu. Kenapa? Kalau nanti ada promosi kerjaan, saudara adalah orang pertama yang tidak akan dipilih. Yang jawab betul ini pengusaha-pengusaha bos-bosnya semua. Kenapa? Papa saya pernah bilang gini, saya tuh bilang ke papa saya, Papi, sekolah itu salah pelajarannya. Kita ini kalau pulang sekolah, kita tuh di rumah saatnya main. Gak boleh ada PR. Kenapa? Namanya juga sekolah ya, sekolah itu punya 8 jam buat ngajarin kita, masa kurang? Saya bilang ke papi saya gitu, waktu saya sekolah. Dan papi saya bilang gini, papi setuju sama kamu, tapi kalau kamu nanti masuk ke dunia kerja, nyatanya seperti itu. Karyawan akan kerja dari jam 8 sampai jam 5, bos-bos akan kerja sampai malam. Dan dari situ saya mikir, oke, benar, saya akan ngerjain PR sekarang di rumah. Yakub juga sama. Yakub bilang gini, gue gak usah digaji. Gajimu tuh terlalu kecil buat aku. Mau digaji berapa? Saya gak tahu hitungannya hari itu ya. Anggaplah sebulan 10 juta, terlalu kecil. Kenapa? Saya bisa dapat semua yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Nah, jangan setelah ini saudara nyolong komputer, nyolong mobil operasional, bukan. Tapi semua PK yang saudara dapat itu benih. Bilang ke kiri kanannya, itu benih. Sisanya saudara terus menumbuhkan. Nah, saya mau cerita, saya mau buka-bukaan, saya sebut angka. Saya ini pernah bekerja juga. Waktu saya kuliah, saya kerja di CBN, 3 bulan magang, saya nggak digaji sama sekali. Dan untuk menghemat ongkos, jadi benar-benar saya nggak punya pengeluaran sama sekali. Saya berangkat nebeng sama papa saya itu ngantor jam 8, papa saya itu akan berangkat sangat pagi. Mungkin setengah 7 udah berangkat, jadi saya harus nunggu di kantor tuh 1 jam nggak ada orang. 1 jam sampai setengah jam nggak ada orang dan saya akan berangkat. Kenapa? Supaya kita nebeng, karena sama-sama di Cikarang. Papa saya belok kiri, saya belok kanan, papa saya nganterin saya dulu, papa saya akan ngantor jam 8 dan saya akan nunggu di sana 1 jam kali kira-kira. Kosong nggak ada orang. Dan kemudian setelah dari CBN saya lulus, saya dapat tawaran kerja bahkan menggantikan tempat bos saya. Jadi hari itu saya magang, saking bagusnya sampai bos saya resign, saya ditawarin posisi bos. Bukan di bawahan loh, gantiin posisi bos saya. Selesai dari situ saya kuliah, saya sempat ngajar di sekolah Alpha Omega sama istri saya Kesia. Saya di PK 1,5 juta hari itu setiap bulan, saya ngajar 2 kali ke Tangerang memang. Jadi saya di BINUS, karena saya udah ada kendaraan, saya bawa kendaraan ke Tangerang. Supaya hemat ongkos dan gak bolak-balik, saya akan nginep di sana. Saya akan nginep, tidur sama kakak saya di rumah Bu Lisa Sanusi. Saya tidur di situ, saya numpang makan di situ, tunggu traktiran dari kakak saya juga di situ. Hematlah ongkos saya semua. Setelah itu saya lulus, saya ke Malaysia. Di Malaysia memang saya kuliah, saya coba kerja tetapi gak banyak yang bisa saya kerjakan selain pelayanan. Kesia kerja jadi waitress restoran, supaya hemat ongkos juga, setiap siang dia makan di situ. Saya banyak pelayanan. Nah, saya ini memang banyak pelayanan, jadi saya nggak mau nyebut pelayanan itu income, tetapi itu juga termasuk berkat Tuhan. Sekali khotbah itu, saya sebut angka semua, kira-kira dari 200 ringgit sampai 500 ringgit, tergantung. Kali 3.000 kali 4.000 rupiah aja.
Dan sekali makan itu kita kira-kira nggak sampai 10 ringgit. Ada yang 4 ringgit, ada yang 8 ringgit. Setiap hari saya makan di warteg. Saya hampir nggak pernah makan di restoran kecuali istri saya, dulu masih pacar saya, ngajak saya makan di restoran. Sisanya kita semua akan makan di warung, kita semua akan makan di warteg. Dan karena memang Malaysia itu murah, saudara tahu Fish & Co. Fish & Co di sana menu dan paket yang paling mahal itu cuma 60.000. 60.000 rupiah. Di sini kira-kira 120. Jadi memang makanan di sana lebih murah, belanja di sana lebih murah. Ya sekarang susah lah, harus karantina dan lain sebagainya ya. Cuman memang kalau dulu kami beli gadget, beli handphone, beli kamera, BMN, belinya di Malaysia karena semua lebih murah. Nah, selain itu setelah dari Malaysia kami pulang ke sini, saya nggak punya pelayanan banyak. Saya cuma pelayanan dari Hananeel. Dan kalau saudara mau tahu gaji saya berapa di Hananeel dulu, 1,5 juta saudara. Kerjaan saya adalah saya akan ngajar nari dan pelayanan, ngajar nari dan pelayanan. Itulah pekerjaan saya. Jadi kalau saudara berkata saya ini kaya raya, saya sama kayak saudara. Saya itu lulus, saya full time di Mahanaim dengan gaji 1,5 juta. Kan saya lulus 2017, kemarin baru ketemu ijazahnya saudara. Saya lulus 2017, jadi saya sah jadi full timer Mahanaim itu 2018 Januari. Sah itu ya, dulunya iya tapi kan masih anak-anak nggak dihitung lah. Saya sah jadi full timer itu 2018. Dan di situ saya mulai dengan gaji 1,5 juta. Saya nggak pernah berkata gini, Bu kerjaan saya banyak naikin gaji dong. Oh jam 5 sore, sorry buiin, saya nggak mau ngelembur, saya nggak mau kerja. Kenapa? Saudara tidak akan dipilih untuk di-upgrade kok. Males. Percayalah bos, itu saudara nagih uang lembur itu paling muales. Bukan yang gak suka, enggak. Buat bos itu tuh uang kecil, kamu jangan ngejar itu. Kita punya jauh lebih banyak yang kita mau percayakan, tapi kamu jangan repot soal uang. Betul terus ini kayak suaranya harus didengarkan ini ya. Jangan buruh terus yang demo, bos-bos juga demo. Nah hari itu Yakub ini keren banget, dia bilang gini, saya gak perlu gaji. Kamu lihat performaku ini loh, dan kamu nilai. Gak cukup, saya akan lihat potensi-potensi bisnis, belang-belang dan bintik-bintik. Saya nggak tahu mungkin hari itu jadi domba hias mungkin ya. Dari domba yang mungkin harganya 2 juta, karena bintik-bintik special edition harganya 10 juta saya nggak tahu. Tapi itu yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki. Dia ini penulis buku dan dia bilang gini, hari itu saya itu diajarin kerja. Dan saudara tahu dia digaji cuma sekian sen setiap harinya. Dan bosnya itu bilang gini, kalau kamu saya gaji 10 juta per dolar ya. Kalau saya gaji kamu 100 dolar per bulan, maka kamu itu motivasinya akan uang, uang, dan uang. Dan kamu akan bekerja dari 8 sampai 5 atau 9 sampai 5. Dari jam 9 sampai 5 kamu berharap pengangguran, akhir bulan kamu gajian. Itu tagline kalau saudara punya gaji besar. Tapi hari itu Robert Kiyosaki yang penulis buku, dia tuh cuma digaji sekian sen. Dan bosnya tuh bilang gini, kalau kamu cuma digaji kecil, kamu akan pakai otakmu untuk mikir gimana caranya kamu cari uang. Dan singkat cerita orang ini dia kerja di pensewaan buku komik. Jualan buku komik. Dan karena dia lihat banyak buku yang gak laku dibuang, dia bikin perpustakaan di rumahnya dan dia bikin semua yang mau baca buku bayar. Dan dari situlah dia belajar tentang kekuatan menerima kekayaan. Nangkep ya? Bukan dari gaji sebagai penjual toko. Dia lihat potensi. Nah, saudara coba lihat di Mahanaim. Oh, ada kamera bisa saya jual. Oh, enggak, salah. Salah total. Coba saudara lihat gini, oke ada anak sekolah, mereka nggak bisa sekolah. Saya mau bikin les-lesan di rumah mereka. Jangan minta gaji lagi. Bilang aja ke orang tua, saya akan ngelesin sampai anak ibu dapat nilai 10. Nanti kasih aja, saya berapa, percayalah saudara. Itu orang lebih sungkan daripada saudara nyebut harga. 1 jam 100.000, orang tuh malas, gak usah deh. Kalau saudara ngomongnya gini ya, ibu gak usah bayar saya, setiap kali nilai 10, ibu coba pertimbangkan, saya mau digaji berapa. Itu orang kan, oke, hasil. Kalau saudara bilang 1 jam 100.000, orang udah malas manggil engkau saudara. Contoh lagi, anggaplah saudara penari.
Ibu Nika kan pasti sibuk ya, dia nggak mungkin mikirin yang lain. Coba deh saudara foto, anggap mahligai saudara foto. Siapa yang mau dibikinin mahligai kayak di Mahanaim? Ya bisa saudara harus tanggung jawab kerja loh ya. Saudara jual, saya rasa laku kok. Minimal kayak Hananeel, Surya, Hanike, mau kok. Beberapa donatur mau kok punya mahligai sebagus ini. Saya aja udah mau jualan TV kok di atas. Cuma karena TV-nya kan beli dari luar, saya mau jual apa kan? Open heaven. Wah, susah lah saudara ya. Tapi itu potensi bisnis. Gandum yang di belakang, itu semua bisa saudara jual. Saudara misalnya gini, saudara punya kemampuan foto. Siapa yang di sini mau fotonya pre-wedding? Gak usah bayar. Nanti kalau sudah nikah, sudah dapat angpau, ingatlah nama saya. Itu prinsipnya Yusuf. Prinsipnya Yusuf. Nah sama, itu juga adalah prinsipnya dari si Israel. Nah dia nulis gini, Elon Musk nulis gini. Kerjalah seperti engkau di neraka. Ini kan orang sekuler ya. Kerja. Maksudku adalah seperti ini kata Elon Musk. Kalau semua orang biasa dia 40 jam seminggu, kerjalah 80 sampai 100 jam setiap minggu. Kenapa? Kalau orang biasa kasih 40 jam dan kamu 100 jam, orang biasa akan butuh setahun untuk upgrade, kamu cuma butuh 4 bulan untuk upgrade. Nangkep? Kalau saudara kerja 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat dari orang lain butuh setahun buat naik pangkat. Saudara 4 bulan sudah naik pangkat. Tapi yang menjadi masalah, saudara mau kerja keras nggak? Saya ini punya teman-teman di Hananeel Cinta. Dan mereka ini adalah orang-orang yang hari ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saya selalu ingat bagaimana dulu waktu kami sama-sama kuliah, sama-sama sekolah. Setiap kali kami latihan nari, mereka nggak kayak anak penari Mahanaim. Semua pakai headset, pura-pura Zoom. Tapi latihan nari nggak dengar dosennya ngomong apa. Ini nggak. Mereka nari bawa buku. Jos bentar ya aku belajar dulu. Beberapa itu bawa handphone. Bentar ya Jos ini ada orderan. Dan mereka cinta Tuhan loh saudara. Mereka mengalami mujizat yang ajaib. Mereka tuh naik jabatan, naik pangkat tuh pindah-pindah selama pandemi. Direbutin perusahaan saudara. Kerjanya bagus sekali. Mereka tuh pemuritan bawa buku. Semua pulang mereka akan bikin kelompok, belajar kelompok. Baru mereka pulang. Nggak nongkrong, nggak ke warung, nggak belanja, nggak. Mereka sangat irit, handphonenya lebih jelek dari setiap saudara di tempat ini. Tapi mereka adalah orang-orang yang sangat bisa mengelola semua yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Bukan berarti setelah ini saudara jadi pelit, bukan. Saya nggak mau nabur kata Pak Jos, saya harus, nggak ada hubungannya. Ini tentang mengelola. Mengelola. Kalau saudara punya tanaman di rumah, kadang saudara harus pupuk, kadang saudara harus siram. Semua pada waktunya. Daud, 2 Samuel 23 ayat 39. Ini yang banyak saya lakukan juga saudara. 2 Samuel 23 ayat 39. Uria orang Het, semuanya 37 orang. Ini adalah pahlawan-pahlawan Daud. Uria adalah salah satu pahlawan Daud. Dan siapa itu orang Het? Orang Het adalah keturunan dari anaknya Nuh yang dikutuk, Kanaan. Bukan orang perjanjian, orang yang terkutuk. Saya sama Keisha lagi nonton film Noah, walaupun baru separuh karena digangguin Niel. Tapi saya kebayang, saya nggak tahu itu asli atau enggak ya, karena kan versi Hollywood lah. Tapi saya ngeliat gini ya, Nuh itu benar-benar menjaga sangat garis keturunan ilahi dari Adam. Dia anak Allah, anak Adam, anak Set, anak siapa. Dan saya itu bisa membayangkan iya ya. Kain itu menjadi bangsa yang sangat besar. Kain. Tetapi keturunan Set, kan ada Kain dan Set, Habel kan mati. Keturunan Set mereka sangat menjaga garis keturunan. Jadi keluarganya gak terlalu besar. Tapi mereka sangat memegang perjanjian. Nah, orang Het, Uria, ini orang luar. Dia adalah anaknya Nuh yang terkutuk. Keturunan Kanaan. Dia juga adalah
Orang yang menawari tentang kuburan Sarah. Tapi yang hebat gini, Daud ini dia investasi selain di uang, walaupun gak terlalu banyak diceritakan selain kerajaan. Daud adalah orang yang investasi di manusianya. Boleh bilang ke kiri kanannya, investasi pada manusianya. Sekarang coba saudara cek seberapa banyak saudara sudah punya pasukan. Boleh angkat tangan? Mau 3 orang, mau 2 orang. Angkat tangan yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Oke, masih banyak yang belum bertobat juga ya. Kalau hari ini saya tanya, seberapa banyak saudara spend time waktu dengan pasukanmu? Ibu banyak. Setiap saudara coba. Sehari dalam seminggu. 2 jam mungkin, cuman by chat mungkin. Nah Daud ini adalah orang yang ajaib. Kenapa? Kalau saudara baca di silsilah pahlawan-pahlawan Daud, sangat sedikit yang orang Israel. Sisanya itu orang-orang apa? Orang-orang yang Daud temukan dari Gua Adulam. Dan Daud adalah seorang yang bisa mendidik, mengupgrade anak buahnya sampai jadi ajaib dan luar biasa. Kok bisa? Investasi saudara. Saya ini kan punya anak-anak muda banyak. Dari yang nyebelin sampai yang luar biasa kan banyak. Dari yang luar biasa jadi nyebelin ya ada. Dari yang nyebelin jadi luar biasa ya ada. Tapi saya itu sangat percaya dengan kita ini harus upgrade manusianya. Caranya seperti apa? Banyak saudara. Yang pertama anak-anak yang masih pengangguran saya les-lesin semua. Ada les pajak, ada les akuntansi. Itu banyak, online itu banyak. Les bahasa Inggris, musik, bahasa Mandarin, cuman gak ada yang mau saudara. Belajar mobil, nyetir, naik motor, bikin website. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya setiap generasi ini akan menjadi generasi yang jauh lebih baik dari saya. Jadi kalau mereka ini gak pernah belajar, mereka cuman ngajar rumah singgah terus. Dan mereka gak upgrade otaknya, cuma ngajar, pokoknya setiap minggu ngajar 3 kali, setiap minggu nanti 3 kali ke penjara, setiap minggu cuma 3 kali ke panti asuhan. Mereka nggak akan di-upgrade. Jadi saya ini memaksa setiap anak-anak terus belajar. Saya cek siapa yang masih nganggur, sampai anak-anak tuh takut banget kalau saya itu lagi pengangguran saudara. Jadi mereka tuh tahu jadwal-jadwal saya itu ada di mobil sendirian, saya lagi kena macet, saya lagi pelayanan yang jauh, jadi di mobil saya pengangguran, di pesawat nganggur, itu mereka gemetar. Kenapa? Begitu Kojos mendarat, tugas chat itu pasti masuk. Kan saya di pesawat nganggur ya, ini nggak ada apa-apa gitu. Kadang baca majalah, kadang baca buku, baca Alkitab. Sisanya pas saya mikir, kasih kerjaannya kayak Christian masih nganggur nih. Kasih apa ya? Oh iya kasih ini bisa nih, nah itu kerjaan saya. Kenapa? Saya memastikan mereka itu mengembangkan sayap mereka maksimal. Nah saya ini masih ngelihat sangat banyak di antara siap saudara ini masih, maaf, bisa di-expand. Bahasanya bukan pengangguran kan, udah mau ngomong. Saudara ini bahasanya masih bisa ditarik. Anak STT, anak pemenang, seberapa jam sih engkau di-push untuk kenal tentang firman dan seberapa jam kamu pakai untuk kamu main. Nah pakailah waktu-waktu itu untuk engkau investasi dalam dirimu sendiri. Investasi dalam dirimu sendiri. Saya berkali-kali upgrade saudara, baik itu dari pelajaran yang formal sampai informal. Sekarang kita lagi mau ngambil S3 yang akademis. Saya pengen ngambil sekolah herbal yang kemarin hari Sabtu. Sebenarnya saya sudah hampir daftar sekolah online dari Football Club Barcelona saudara. Saya ngambil jurusan nutrisi. Sudah hampir, saya sudah ngajakin teman-teman buat ngikutan. Cuman kata Tuhan jangan. Minggu kemudian Messi keluar, puji Tuhan saudara. Ya gak ngerti bola ya, gak apa-apa saudara. Tapi sudah hampir saya ngambil sekolah Barcelona. Tapi saya ini ngeliat gini, kita ini harus mengembangkan semua yang Tuhan berikan. Ada Ishak, dia menggali semua potensi yang dia punya. Dia punya PK berapa, ya itu yang dia kerjakan. Dia gali. Oke, saya punya penghasilan 4 juta setiap bulan, anggap. Pengeluaran saya anggap 2 juta. Jadi setiap bulan saya bisa nabung 2 juta nih. Saudara punya 20 juta, saudara bisa bikin kios kopi.
Saudara 20 juta, saudara bisa bikin kios kayak hop-hop. Saudara 20 juta mungkin saudara bisa beli saham mungkin yang tepat. Saudara minta pewahyuan, saya nggak tahu siapa yang di sini main saham. Tanya, beli apa ya yang bagus? Atau saudara mungkin punya uang lebih. Oke, saya mau investasi, saya mau belajar bikin website. Saya mau belajar fotografi. Saya mau belajar marketing. Saya mau ikut MLM. Saudara ya, ini saran buat siap saudara. Ikutlah MLM. MLM adalah saudara punya kursus yang dibayar. Bukan bayar, saudara dibayar. Itu semua kursus di MLM tuh bagus banget. Saudara bisa ikut asuransi, saudara bisa bikin ada obat, ada macam-macam vitamin. Dan saudara pasti dapat pelatihan. Ayo kamu tuh harus gini, kamu harus percaya diri. Itu semua bagus banget. Saudara bisa upgrade dalam segi itu. Saudara bisa latihan musik. Carilah siapa, Dedi, Kelvin, ajarin aku main musik dong. Suatu kali Ibu Iin mau pelayanan ke bangsa-bangsa, tidak ada yang bisa main musik, semuanya sibuk KKR masing-masing. Bu, saya bisa main keyboard loh Bu. Saudara dibawa, pasti saudara terima berkat. Gampang kan? Gampang. Saudara belajar bahasa Mandarin, bahasa Inggris banyak di sini. Saudara belajar bahasa Mandarin, musuhmu cuma ini loh, si Grace sama Joy. Sisanya kalau Pak Petrus Hadi atau Ibu Iin atau Pak Luki mau khotbah di China, pasti saudara yang dipanggil. Apalagi saudara upgrade di rohmu juga, khotbah berapi-api. Wah selesai. Saudara bisa upgrade juga di perpajakan. Itu kursus cuma 6 bulan, berapa BK? 3. Berapa? Oh selamanya. Berapa pelajaran? Oh semuanya, oke. All in, itu cuma sekitar 3 juta saudara. Dan saudara ngerti tentang pajak, saudara ngerti tentang akuntansi. Dan selamanya saudara bisa akses. Dapat aplikasinya juga setahu saya. Saudara bisa belajar bikin website. Belajar bikin website itu cuma 2 juta, 1 juta setahu saya. Dan saudara bisa bikin website buat sekolah, saudara bisa bikin website buat tali takum. Gampang. Satu website itu bisa 20 juta saudara harganya. Tapi yang menjadi masalah, apakah engkau mau atau enggak? Hari ini saya berdoa, saya akan bacakan ayat yang pertama. Sebab Tuhan sudah meneguhkan perjanjian. Tuhan sudah memberikan perjanjian. Tetapi biar kita memperoleh kekuatan untuk menerima kekayaan. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu kepada Tuhan.